Faya yuhal hadirun wal hadirat, segenap jamaah salat zuhur Masjid Al-Badar Bapenda DKI Jakarta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang ini Allah berikan kepada kita segenap nikmat, di antaranya nikmat iman Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melanjutkan kegiatan kita pada siang ini dengan sholat zuhur berjamaah dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siang ini kita akan membahas atau mengkaji ayat dan hadis yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, karena kita masih berada di bulan Rabiul Awal, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Pertama, ayat keempat surat Al-Insyirah. Hafal surat Al-Insyirah ya? Alam nashrah laka. Ayat keempatnya gimana? Gimana? Wa rafa'na laka dzikrak. Ini saya gelap banget, agak kelihatan saya ini. Mana pakai baju hitam lagi. Ya, jadi wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, gitu ya. Nah, di dalam tafsirnya ayat ini Allah menjanjikan Nabi Muhammad SAW, nama Nabi Muhammad SAW akan ditinggikan. Di antara yang dimaksud penafsiran dalam hal ini, ditinggikan apa? Tidaklah disebut nama Allah kecuali di situ ada nama Nabi Muhammad. Syahadat ada dua kan? Salat ada nggak nama Nabi di situ? Di tahiyat akhir. Kemudian apa lagi? Azan yang 5 kali sehari seluruh dunia 24 jam nggak berhenti. Ada nggak nama Nabi di situ? Ada. Jadi ini janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk nama Nabi itu ditinggikan, dalam arti tidaklah disebut nama Allah melainkan di situ disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Bapak, Ibu, di dalam kitab Qasasul Anbiya ya, ini karya Ibnu Katsir. Beliau mengutip satu riwayat hadis dari Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, lamma qtarafa Adam al-khati'ata, saat Nabi Adam membuat kesalahan. Apa kesalahan beliau? Memakan buah terlarang. Nah, di dalam riwayat yang dikutip Ibnu Katsir ini, Nabi Adam berdoa dengan redaksi sebagai berikut: Ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan kemuliaan sosok bernama Muhammad, tolong ampuni dosaku. Ingat, ini posisinya sesaat setelah Nabi Adam memakan buah terlarang. Faqala Allah berfirman, fa kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu ba'du. Dari mana kamu tahu sosok bernama Muhammad padahal belum saya ciptakan? Lah ya kan, di dalam surga saat itu masih ada, baru ada Nabi Adam dan istrinya. Cuma itu. Nah, engkau tahu dari mana?
sosok yang bernama Muhammad padahal belum aku ciptakan. Apa kata Nabi Adam? Rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku di surga. Fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban, aku lihat dinding-dinding dan tiang-tiang arsy-Mu ya Rabb, itu bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu, maka saya ketahui dan saya berkesimpulan, annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Memang betul saya enggak tahu siapa itu Muhammad. Saya belum pernah ketemu dengan sosok yang bernama Muhammad. Tapi kesimpulan saya, saat nama itu bersanding dengan nama engkau, berarti saya berkesimpulan dan saya tahu tidak mungkin kecuali orang ini atau sosok ini pasti adalah makhluk yang paling kau cintai. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah, kemudian Allah berfirman, "Shadaqta ya Adam." Kau benar ya Adam. Innahu la habbul khalqi ilayya. Dia adalah manusia yang paling aku cintai. Wa idz sa'altani bihaqqihi, dan karena engkau telah berdoa kepadaku dengan menyebut-nyebut namanya, ghafartu laka, maka aku ampuni dosamu. Jadi bayangkan orangnya belum ada, baru ada Nabi Adam. Bahkan sebelum Nabi Adam terciptakan, dalam riwayat yang lainnya bahwa makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah nuru nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya dengan kita menyebut-nyebut nama Nabi diantaranya dalam bersolawat, dalam sholat dan lain sebagainya, insya Allah selain keberkahan turun kepada kita, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat ini Pak, yang dalam riwayat Imam Al-Hakim atau Baihaqi, yang mana kitab ini adalah Ibnu Katsir, dikutip oleh Ibnu Katsir, ada dalil penguat di dalam Quran, surat An-Nisa ayat 64. Nah, surat An-Nisa surat 4 ayat 64. Apa bunyi ayatnya? Ada yang hafal? Walau annahum, dari pertengahan ya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Surat An-Nisa surat 4 ayat 64. Allah berfirman, dan sungguh sekiranya mereka manusia setelah menzalimi dirinya, berbuat dosa, datang kepadamu wahai Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka akan mendapati Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Artinya, kalau kita minta ampun kepada Allah dengan membawa-bawa dan menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad SAW, insya Allah peluang kita diampuni akan jauh lebih besar. Nah, ayat ini pernah ada kisah Bang, disebut oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar dari Imam Al-Utbi, ya, bahwa ayat tadi Pak itu pernah dibacakan oleh seorang A'rabi. A'rabi dengan Arabiyun beda nih Pak. Kalau ada A'rabi ini artinya Arab Badui. Kalau orang Arab biasa berkebangsaan Arab gitu ya, itu Arabiyun. Nah, kalau Bapak baca hadis atau baca teks apapun, ini kalimatnya A'rabiyun. Itu artinya Arab Badui yang jauh dari peradaban, di atas gunung gitu ya, yang nggak bisa baca tulis biasanya gitu, tapi hafalannya kuat, orang Arab. Kata Imam Utbi, kuntu jalisan inda qabrin Nabi. Suatu hari saya pernah duduk. Ya, ini yang meriwayatkan Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Saya pernah duduk, kata Imam Utbi, di makam Nabi, di kubur Nabi, di sisinya gitu ya. Faja'a Arabina, datang nih Arab Badui ini Pak. Faqala, dia lantas berziarah ke makam Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Beliau memberi salam kepada Nabi di depan makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengutip ayat tadi Pak, surat An-Nisa ayat 64. Ya, ayat tadi yang Allah berfirman, kalau ada orang datang ke Nabi minta ampun kepada Allah dan Nabi mohonkan ampunan, maka Allah akan ampuni dosanya. Dia kutip ayat itu tuh, terus dia ngomong gini, wa qad ji'tuka mustaghfiran min dzambi
Ya Rasul, saya datang di hadapan makammu ini itu dengan memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosaku, mustashfi'an bika ila rabbi, dan saya meminta syafaatmu agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Kemudian dia membuat syair, Pak. Nih syairnya yang saya beri kotak itu. Ya khaira man dufinat bil qa'i a'zumuhu fataba min tibihinnal qa'u wal akamu. Wahai tubuh atau jasad yang paling baik yang dikuburkan di dalam tanah yang baik, maka dengan kebaikan jasad yang terbaik maka tanah sekelilingnya akan menjadi baik. Nafsil fida'u liqabrin anta sakinuhu, jiwaku menjadi tawanan dia di dalam pusara yang engkau berada di dalamnya. Fihil afafu wa fihil judu wal karamu, di dalam diri engkau terdapat kemuliaan dan kedermawanan serta kemuliaan. Fun fact-nya, Pak, bait syair ini sama pemerintah Saudi dipajang di pilar-pilar kamarnya Rasul SAW yang sekarang jadi makamnya Nabi. Nggak percaya? Saya tunjukkan beberapa fotonya. Nah ini, Pak, ini makam Nabi. Nah ini kan ada kalimat fihil afafu wa fihil judu wal karamu. Kelihatan nggak? Nah, ini di makamnya Nabi, Pak. Ya, sama pemerintah Saudi diabadikan ini qasidah, syair ini diabadikan. Semua lengkap. Kalau dari awal mungkin ini yang lebih jelas nih. Ada 4. Nah ini ya. Nah ini tuh kurang jelas di sini kali ini, Pak. Nah ini yang 4 nih tuh. Ya khaira man dufinat fil qa'u a'zumuhu, ya kan? Fataba min tibihinnal qa'u wal akamu, nafsil fida'u fil qabri anta sakinuhu, fihil afafu wa fihil judu wal karamu. Dipajang, Pak, diabadikan sama pemerintah Saudi, itu ditulis, diukir gitu ya, di tiang-tiang makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada tuh, Pak, gitu ya. Makanya artinya berarti ini sesuatu yang luar biasa, Pak. Nah kemudian Arabi itu setelah doa sama Allah, doanya tetap ke Allah ya. Salah kalau ada orang bilang kita ziarah minta Rasulnya. Enggak, mintanya ke Allah, cuman lewat pintunya Rasulullah SAW, dengan seperti tadi riwayat Nabi Adam dan sesuai ayat 64 surat An-Nisa. Kalau ada orang datang ke Nabi, Nabinya mintain ampun, nah Allah akan mengampuninya. Tapi kan Nabi Muhammadnya udah wafat, maka datang ke makamnya. Nah kemudian pergilah si Imam Utbi itu. Kemudian si Imam Utbi Arabi tadi pergi, Imam Utbi kemudian tidur. Di dalam tidurnya Imam Utbi bermimpi berjumpa dengan Rasul. Ya Utbi, al-hiqil Arabiyya, ikuti susul itu Arab Badui tadi. Fabashirhu, berikan dia kabar gembira, bi annallaha ta'ala qad ghafara lahu, sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa dia. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad sama dengan manusia biasa, dia belum terlalu dalam mempelajari agamanya sendiri, Pak. Sekarang syahadat, saya tanya, syahadat, ada orang mau masuk Islam, dia cuma asyhadu an la ilaha illallah, sah nggak imannya, Pak? Nggak sah, Pak. Bahkan kalau dalam fikih Syafi'i, sholat itu di tahiyat terakhir, sholawat kepada Nabi hukumnya apa? Rukun, masuk dalam yang wajib, harus dibaca. Kalau nggak, sholatnya nggak sah. Dalam fikih mazhab Syafi'i itu sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, minimal sampai situ. Sholawat Ibrahimiyahnya nggak dibaca nggak masalah, tapi harus ada sholawatnya. Kalau nggak, mazhab Syafi'i mengatakan sholatnya tidak sah. Sebegitu mulianya Nabi kita Muhammad SAW, Pak. Maka umatnya menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kita menjadi the best ummah. Memang ada syaratnya tadi, nanti lanjutan ayatnya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tapi kan gara-gara nabinya dulu, Pak. Kita umat terakhir dari nabi terakhir, tapi besok masuk surganya paling dulu, paling pertama. Riwayatnya sahih banyak, panjang-panjang. Nabi paling depan, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus. Itu umat yang lain minggir, Pak. Ini siapa ini?
kok dia duluan masuk surga? Fisiknya kecil-kecil, hidungnya pesek-pesek, berarti orang hidung pesek orang Indonesia itu Pak. Ya kan, kita kalau dari fisik umat sama umat terdahulu beda nggak? Loh, kaum Madian, kaum itu kan yang gunung dipahat jadi rumah, karena memang fisik mereka gede, tinggi, besar. Tapi kita paling dulu masuk surga Pak. Sahabat, tabiin, ulama-ulama. Wah, paling belakang tuh jamaah Bapenda. Ya nggak apa-apa Pak. Paling belakang juga kalau rangkaiannya nyambung, nyampe nggak Pak? Lah nyampe. Kita nyadar diri kok ibadah kita belum terlalu banyak. Wah, paling depan. Kita naik kereta, gerbong paling belakang. Selama rangkaiannya nyambung, nyampe tujuan nggak? Nyampe tujuan. Ya nggak apa-apa, kita paling belakang. Yang penting di belakang barisan Rasulullah SAW dengan para ulama. Nah itu Pak. Ayatnya ingat-ingat tuh ya. Surat An-Nisa, surat 4, ayat 64. Yang gara-gara ayat itu, seorang A'rabi mengutipnya saat berziarah ke makam Nabi. Kemudian dia mendapatkan kabar gembira bahwa dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu Pak. Yang kedua, kita nanti semua pasti mati bukan Pak ya? Pasti mati gak ke manusia? Kullu nafsin, bukan hanya manusia, pokoknya semua yang bernyawa pasti mati. Bahkan alam semesta, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika, yang tersisa hanya Allah, semua binasa. Nah, kita bicara manusia. Ketika kita mati, kita masuk ke alam apa? Kubur, alam barzakh. Jasad kita ditanam. Nah, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita harus meyakini, karena hadis-hadisnya sahih, begitu nanti kita dikubur, kita akan diapain sama malaikat? Ditanya. Nah, jadi pertanyaan munkar nakir, azab dan siksa kubur, nikmat kubur itu bagian dari as-sam'iyat Pak, yang hadis-hadisnya sahih dan harus kita wajib imani. Nah, pertanyaan munkar nakir apa Pak di alam barzah? Ayo, ada yang tahu nggak? Saya belum pernah soalnya nih. Ya belum pernah, tapi ada riwayatnya gitu ya. Apa? Man, terus menabiyuka sampai akhir. Nah, berarti kan pertanyaan pertama man rabbuka ya, siapa Tuhanmu. Tapi di hadis Bukhari Pak, ini hadis Bukhari nomor hadis 1338 ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Perhatikan kalimatnya. Al-abdu idza wudi'a fi qabrihi, seorang hamba ketika diletakkan jasadnya di kuburnya, wa tuwliya wa dhahaba ashabuhu, setelah diletakkan para sahabat kerabat yang mengantar ke pemakaman, dia pulang. Sampai innahu la yasma'u qur'ani alihim, itu jasad yang ada di kubur Pak dengar tapakan sendal dan langkah kaki temannya yang mengantarkan ke jenazah, ke pemakaman. Dengar Pak, kita tahu. Makanya kalau kita ziarah disuruh baca salam ahlil kubur kan, seperti tadi Arabi. Kenapa? Karena alam barzah tahu, dengar apa yang kita ucapkan, bahkan apa yang kita perbuat. Nah, sedikit nih saya agak nyamping. Ini penting untuk diketahui Pak. Di kalangan orang awam kita pernah nggak Bapak dengar misalnya gini, jangan berantem mulu, kita jadi anak, kesian emak bapak di kuburan tersedih. Pernah ada omongan-omongan begitu gak di orang-orang dulu tuh? Lu jangan rebutan warisan, di samping malu sama orang, kesian orang tua di kuburan sedih. Lu jadi anak yang baik dong, jangan jahat, kesian ntar mak bapak sedih di kuburan. Nah itu beneran gak Pak? Ternyata itu betul Pak. Dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 105, ini dalilnya Pak. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, dan katakanlah bekerjalah kamu. Artinya bekerja di sini terserah kamu mau ngapain aja, berbuatlah sesukamu. Kenapa? Yang perlu kamu ingat, yang perlu kamu tahu, Allah akan melihat perbuatanmu, Rasul juga sama, dan orang-orang mukmin juga iya. Kalau bahasa entengnya, terserah kalian mau ngapain, terserah kalian mau berbuat apa, tapi ingat Allah menilai, Rasul melihat, dan orang-orang beriman juga melihat. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsirnya mengomentari ayat ini, maksudnya apa orang-orang mukmin melihat perbuatan manusia? Nah itu
bahwa amal kalian, inna a'malakum tu'raduna ala aqaribikum wa asyairikum fil barzakh, bahwa amal perbuatan manusia yang masih hidup itu apa ya bahasanya ya, bukan disetor, diperlihatkan, dipamerkan kepada keluarganya yang sudah meninggal dunia. Kalau mereka yang di alam barzah mendapati laporan, oh anak kamu jadi orang bermanfaat, anak kamu rajin sholat, anak kamu soleh begini, istabsyaru bih, maka yang di alam barzah keluarganya, orang tuanya, kakek neneknya bergembira, bahagia. Tapi kalau tidak, mereka akan bersedih seraya berdoa, Allahumma alhimhum, ya Allah berikan mereka ilham, berikan mereka hidayah untuk ayyamalu bi ta'atika, untuk mereka mengamalkan ketaatan kepadamu. Jadi begitu Pak. Jadi kalau orang yang beriman aja dilaporin, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul gak? Ya kan ayatnya banyak tuh. Mereka yang di alam barzah nggak mati, cuma pindah alam aja. Mati itu dinisbatkan kepada kita yang di dunia, makanya bahasanya meninggal dunia. Jadi cuma meninggalkan dunia, nggak mati, dia pindah ke alam barzah, dan kita semua pasti melaluinya itu. Nah sudah tuh, dia dengar tuh, ketika udah di alam, ditaruh jenazahnya, sudah dikubur, sudah rapi, tanahnya sudah rapi, dia dengar tuh suara sendal-sendal yang nganterin dia. Atahu malakan. Dalam beberapa riwayat sampai nunggu berapa langkah. Nah, di sini rumah riwayat itu nggak ada. 2 malaikat datang, 2 loh Pak. Atahu malakan, malakan itu tasniyah bentuknya 2. Jadi datang 2 malaikat. Fayaqulani lahu, kedua malaikat itu bertanya kepada si mayit. Pertanyaan pertama ternyata dalam riwayat ini bukan man rabbuka Pak. Ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa pendapatmu tentang sosok manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fayaqul, karena yang jawab Masjid Al-Badr jamaahnya yang ngajinya rajin, sholatnya rajin, jawabnya lancar Pak. Asyhadu annahu abdullah wa rasuluh, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba sekaligus utusan Allah. Apa kata malaikat? Unzur ila maq'adika minan nar. Kamu tadinya udah disiapin tempat di neraka. Abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, karena kamu jawab dengan baik bahwa engkau menyaksikan bahwa sosok bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba dan rasul utusan Allah, maka Allah telah menggantinya. Tempatmu yang tadinya di neraka, Allah ganti dengan sebuah tempat kemuliaan di surga. Ini hadis Bukhari Pak, nomor 1338. Wa ammal kafir awil munafiq, adapun orang yang kafir atau munafik, ketika ditanya tentang Nabi Muhammad, la adri, saya nggak tahu. Kuntu akul ma yaquluna, saya cuma ikut-ikutan, saya nggak tahu siapa itu. Apa yang dilakukan malaikat? Thumma yudrabu bimitraqatin min hadid. Orang kafir atau munafik ini akan dipukul dengan palu dari besi, dorbatan baina udhunaihi, yang dipukulkan di antara kedua telinganya, artinya di atas pala. Fayasihu sayhatan, maka orang kafir atau munafik itu yang dipukul oleh palunya malaikat munkar wa nakir, dia akan berteriak dengan teriakan yang sangat keras. Semua yang ada di sekeliling yang mendengar teriakan itu, illa tsaqalain, kecuali 2 jenis makhluk, jin dan manusia. Jadi hewan dengar gak? Dengar. Tumbuhan dengar, tahu. Ya, untungnya ini sebuah nikmat Pak. Bayangin kalau kita bisa dengar itu. Setiap kita datang, assalamualaikum ya ahlal kubur, nyaut dia, waalaikumsalam. Kagak ada yang jadi ziarah orang, pergi semua ketakutan. Bener gak? Itu berarti nikmat gak? Keterbatasan manusia pun didesain oleh Allah jadi nikmat Pak. Lupa nih, manusia punya keterbatasan ingatan, lupa. Itu nikmat gak Pak? Lupa, nikmat Pak. Kalau kita nggak lupa, ya Allah ada orang nyakitin kita dari tahun berapa sampai sekarang masih keingetan, kagak nikmat hidup kita, kagak nyantai. Berarti lupa pun itu adalah bagian dari kenikmatan dari Allah. Bayangin, sampai kekurangan manusia itu sejatinya dan esensinya adalah nikmat. Subhanallah, gitu ya. Jadi wa rafa'na
laka dzikrok, sebutan namamu kami tinggikan. Orang yang belum ada, tulisannya udah ada di tiang-tiang arsy-Nya Allah. Kemudian orang yang udah meninggal, A'rabi tadi bawa ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 64, minta diampunin sama Allah, dengan keberkahan Nabi diampunin. Bahkan tadi syairnya dipajang di tiang-tiang makam Nabi di Madinah sana. Yang ketiga, ya orangnya udah nggak ada, begitu kita masuk kuburan udah berpisah, yang ditanyain juga Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak bisa seseorang kemudian mau memisahkan diri dari Nabi Muhammad, nggak bisa. Hidup dan mati kita harus cinta sama Nabi Muhammad, Pak. Nggak bisa. Ustaz, kalau saya mau sholat aja, saya mau ibadah aja. Kita tahu sholat dari siapa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat. Ujung-ujungnya lewat siapa? Nabi lagi. Al-Quran yang kita baca turunnya ke siapa? Ke Nabi Muhammad SAW. Kita bisa ibadah haji, ibadah semuanya dari siapa? Pintunya lewat Nabi Muhammad SAW. Nah makanya pantas nggak kalau Nabi bersabda dalam hadis Bukhari itu, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Gak beriman seseorang, tidak sempurna iman seseorang sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai, melebihi anaknya, orang tuanya, bahkan siapapun yang ada di dunia ini. Pantas gak kalau Nabi menempatkan orang yang harus lebih kita cintai dari siapapun? Pantas banget, Pak. Keselamatan kita ada di beliau. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, surat Ad-Duha, Pak. Ayat 5. Nah, apa Ad-Duha? Apa ayat 5? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Nah, ini Pak. Surat Ad-Duha ayat 5. Dan kelak Tuhanmu Allah pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Apa pemberian dari Allah kepada Nabi Muhammad sampai Nabi puas? Dalam riwayatnya kita lihat, Pak. Ya, di dalam hadis Muslim, Pak. Nih. Hadis Muslim nomor 202, Pak. Nggak ada, Pak, orang yang lebih cinta kepada kita melebihi Nabi Muhammad SAW. Bahkan nabi-nabi yang lain cintanya ke umatnya itu nggak sama dengan cinta Nabi Muhammad ke umatnya. Nah, di hadis Muslim 202 ini, Pak, Nabi baca 2 ayat, Pak. Pertama surat Ibrahim ayat 36. Saya nggak buka mushafnya ya, nanti dibuka sendiri. Yang kedua Al-Maidah 118. Surat Ibrahim surat 14 ayat 36, Al-Maidah surat 5 ayat 118. 2 ayat itu tentang apa? Pertama, surat Ibrahim ayat 36 itu tentang Nabi Ibrahim. Ayatnya berbunyi, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Fokus di kalimat faman tabi'ani fa innahu minni, Pak. Kata Nabi Ibrahim, ya Rabb, siapapun yang mengikuti aku maka dia akan kuanggap sebagai golonganku. Paham gak maknanya? Berarti kalau ada umat Nabi Ibrahim yang gak mau ngikut Nabi Ibrahim, dianggap gak sama Nabi Ibrahim sebagai umatnya? Gak dianggap. Kalau gak dianggap berarti celaka apa selamat? Celaka. Jadi Nabi Ibrahim pada endingnya, pada akhirnya gak peduli terhadap sebagian umatnya yang membangkang. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 118, Nabi Isa, Pak. Nabi Isa lebih jelas lagi, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya Rabb, di antara umat saya kalau ada yang pengen engkau azab, silahkan azab mereka ya Rabb, karena sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Jadi kata Nabi Isa nih, kalau memang dari umatku ada yang pengen kau azab ya Allah, silahkan, karena sesungguhnya mereka adalah hambamu. Nabi Muhammad SAW baca 2 ayat ini, Pak. Farafa ayadaihi, Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma ummati ummati. Ini hadis Muslim, Pak, nomor hadis 202. Ya Rabb, umatku umatku. Nah, dapat gak poinnya, Pak? Nabi Muhammad gak pengen kayak Nabi Ibrahim yang menelantarkan atau membiarkan sebagian umatnya tidak menjadi golongannya.
Nabi Isa bahkan dalam Al-Maidah tadi 118 itu menyerahkan sisa umatnya yang tidak mau mengikuti Nabi Isa untuk silahkan diapain, diazab, terserah engkau deh ya Allah, toh mereka juga hambamu. Tapi Nabi Muhammad nggak mau begitu. Nabi Muhammad SAW pengen semua umatnya masuk ke dalam surganya. Pengennya nggak ada satupun yang ketinggalan, Pak. Itu Nabi Muhammad SAW. Makanya di sini Nabi Muhammad nangis. Datang malaikat Jibril diutus sama Allah. Ya Muhammad, ma yubkik? Apa yang membuatmu menangis? Ya udah tadi, bahwa saya khawatir terhadap nasib umatku. Ya Jibril, kata Allah, idhab ila Muhammad, pergi lagi ke Muhammad sana, kabarkan. Fakul, katakan kepada beliau, inna sanurdika fi ummatika. Katakan kepada Muhammad bahwa aku Allah, kami akan membuatmu puas, ridho terhadap umatmu. Wala nasu'uka, dan kami tidak akan membuatmu kecewa terhadap urusan umatmu. Dalam sebagian tafsiran ulama diartikan maksudnya Allah berarti menjamin Nabi Muhammad SAW akan diberikan karunia untuk memberikan syafaat sebanyak-banyaknya kepada umatnya sampai Nabi Muhammad puas. Tadi wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Bayangin Pak, bahkan Nabi Ibrahim, Nabi Isa aja rasa sayang kepada umatnya nggak seperti rasa sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya Sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo tunjukin kita mempersembahkan apa untuk Nabi. Nah, di sini closingnya ada 2 amalan Pak, ya, yang harus Bapak perhatikan. Kalau bisa jangan diabaikan, jangan diremehkan sama sekali. Kerjakan, ya, lakukan dengan tulus supaya kita bisa membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagai penutup bahwa apa yang saya maksud amalan itu Pak adalah doa setelah azan. Hafal doa setelah azan? Allahumma rabba hadhihi. Nah, itu ternyata Pak, gini ya, saya bacakan dulu hadisnya. Ini hadis Muslim nomor 384. Oke. Nabi bersabda dari Abdullah bin Amr bin As. Nabi bersabda, idza sami'tumul muadzina, kalau kamu mendengarkan muadzin mengumandangkan azan, faqulu mithla ma yaqul, maka katakanlah persis seperti apa yang dia katakan. Maksudnya apa? Jawab azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kan jawabnya persis Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kecuali itu hayya 'alatain, 2 hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jawabannya la haula wala, sama doa azan subuh, as-salatu, jawabannya shadaqta wa bararta sampai akhir. Nah, jadi mendengar azan itu sambut. Ini sunnahnya yang pertama. Sebenarnya agak lucu Pak kalau orang nggak sholat itu ya, nggak menjawab azan, nggak mendatangi sumber suara azan kemudian untuk sholat. Kan sebenarnya azan itu undangan Pak dari Allah. Hayya kan mari, ayo ke sini gitu kan maksudnya. Hayya sini, ayo sholat. Kalau udah sholat, ayo sini biar sukses, bahagia. Hayya alal falah, apa artinya al falah? Kemenangan, kesuksesan, kejayaan. Kok kita nggak bangga sih diundang sama Allah? Karena gini, ada orang diundang makan siang bersama presiden, di istana IKN kayak apa yang di Bogor kayak terserah dah. Ada nih undangannya. Nah, kira-kira itu undangan dijawab apa enggak sama orang itu? Diundang makan sama presiden Pak, bangga nggak dia? Ada rasa seneng nggak? Bahkan kalau bisa tuh undangannya sama dia dipajang, dilaminating sama dia. Dia bikin story WA 7 hari 7 malam gak kelar-kelar itu dia. Gue makan sama presiden nih. Dari 2 hari sebelumnya udah mikirin mau pakai baju apa segala macam. Diundang manusia kita sebangga itu Pak. Masa diundang sama Allah kita nggak bangga? Allah yang undang tiap hari nih. Kan muadzin itu perpanjangan
Ya perpanjangannya Allah di bumi lah, gitu kan. Nah terus setelah azan selesai, tsumma shollu alayya. Nah yang kedua, bersolawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya sholatan, setiap orang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaiha biha asyran, Allah sholawat kepada orang itu 10 kali lipat. Artinya sholawatnya Allah berarti Allah kasih rahmat, Allah kasih pahala, Allah kasih balasan. Oke? Nah terus di dalam kitab Tuhfatul Mardiyah saya ingat ada riwayat sahabat tanya, ya Rasul, ini sholawat 10 kali dari Allah bagi balasan orang yang bersolawat kepada engkau 1 kali, apakah syaratnya idza kana hadirul qalbi? Apakah dengan syarat harus hatinya khusyuk hadir? Enggak. Bal likulli musallin alayya ghafilin. Itu 10 kali lipat adalah angka minimal, Pak, buat siapapun yang lisannya bergerak untuk sholawat. Hatinya lalai pun dapatnya 10 kali lipat. Hatinya nggak khusyuk pun, pikirannya kemanapun, itu dapat 10 kali lipat. Tapi idza kana hadirul qalbi, kalau memang dengan hati yang hadir, yang khusyuk, membayangkan perjuangan Nabi, membayangkan sirah kehidupan Nabi, lam ya'lam qadrahu illallah, nggak ada yang tahu balasannya akan sebesar apa kecuali Allah. Karena kan perintah dalam surat Al-Ahzab kan, yang ayatnya tiap Jumat dibawain sama khatib, innallaha wa malaikatahu. Nah itu perintah, ya ayyuhalladzina amanu shollu. Jadi ketika kita bersolawat, kita menjalankan perintah Quran, Pak. Ditambah memang Nabi yang bilang 1 sholawat dibalas berapa. Nah sudah tuh kan. Nah poinnya di sini, Pak, tsumma salullaha li alwasilah. Terus kata Nabi gini, tolong dong doain ke Allah supaya saya dapat wasilah. Makanya kan doa setelah azan ada kalimat ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Apa artinya? Ya Allah, datangkan atau berikan kepada Tuhan kami, kepada pemimpin kami Nabi Muhammad SAW, al-wasilah dan al-fadilah. Apa sih al-wasilah ya Rasul? Fa innaha manzilatun fil jannah. Jadi al-wasilah itu semacam jabatan di surga, Pak, yang paling tinggi, la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah, yang tidak diperuntukkan kecuali hanya untuk 1 orang. Jadi ada jabatan di surga namanya manzilah, ada tempat posisi yang bisa hanya didapatkan oleh 1 orang. Dan Nabi bilang apa? Wa arju an akuna ana huwa, saya berharap sekali sayalah yang menduduki posisi al-wasilah tadi. Jadi ibaratnya, Pak, doa setelah azan itu direct request by Prophet Muhammad SAW, permintaan langsung dari Nabi, minta tolong ke kita sebagai umatnya, doain Nabi, mintain ke Allah supaya al-wasilah itu diberikan kepada Bapak. Nggak mau bantuin Nabi, katanya ngaku cinta, nggak mau doain Nabi. Nabi yang minta langsung loh, Pak, hadis Muslim sahih nomor 384. Bapak gak mau. Maka setiap habis azan doa langsung, hadirkan dalam hati, ya Rabb, saya memenuhi permintaan Nabi saya, ya Allah, Nabi saya minta untuk mendapatkan wasilah, maka tolong berikan wasilah itu kepadanya. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Sudahlah, Nabi minta tolong ke kita seperti itu, nggak gratis, Pak. Terakhir, potongan akhirnya, faman sa'alali al-wasilah, siapa yang memintakan kepada Allah buatku al-wasilah tadi, halat lahu syafa'ah, pasti dia dapat syafaatku di yaumil qiyamah. Gak gratis. Nabi minta tolong juga ditukar sama apa ini? Syafaat. Gak gratis, Pak. Dan itu amalan ringan, gak bermodal, gak membayar, gratis. Tinggal ngomong, tinggal baca. Gak apal, ada gadget, buka gadget, searching doa setelah azan, lama-lama apal. Sholawat mah bisa lebih bebas lagi kapanpun. Bapak di angkutan umum, di motor, di mobil, baca. Perbanyak di bulan Rabiul Awal ini untuk kita mendapatkan keberkahan dari Allah dunia dan selamat nanti di akhirat dengan mendapat syafaat beliau. Amin ya Rabbal. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Sekali lagi, hadirkan, besarkan nama Nabi Muhammad dalam hati kita. Posisikan beliau melebihi siapapun di dalam kalbu kita, even bahkan
orang tua kita sendiri dan pasangan dan keluarga kita. Dengan itu mudah-mudahan kita mendapatkan cinta dari beliau dan kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma arzuqna fid dunya ziyaratah wa fil akhirati syafa'atah wa la tahrimna fil jinani ru'yatah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, permudahlah langkah kaki kami dan izinkanlah kaki kami untuk menginjakkan kaki di tanah sucimu Makkah dan tanah suci Rasul baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kota Madinah. Izinkan kami dan mudahkan kami untuk sampai kepada kedua kota suci tersebut. Ya Allah, berikanlah kami syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan jangan halangi dan haramkan diri kami untuk melihat wajah indah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.